Hi, study mates! Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your career journey. Nah, kali ini kita akan belajar bareng nih mengenai materi kemampuan verbal penulisan tanda dengan subtopik titik dua, petik dan pisah. Nah, study mates, subtopik ini sering banget loh muncul di soal TPA Bappenas. Biar kita lebih tahu bagaimana penerapan titik dua, petik, dan pisah, yuk kita belajar bareng. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai study mates, perkenalkan aku Nadifa Safardini, dan ini beberapa achievements yang aku dapatkan, yaitu aku salah satu penyunting naskah antologi puisi merasa atau merangkai rasa Bumi Nusantara tahun 2025. Aku juga salah satu penulis puisi 400 terbaik dalam buku Menuju Puncak Hari Baru tahun 2021. Oke, study mates, kita belajar ya. Nah, pertama-tama nih, kita harus tahu dulu tentang pengertian tanda titik dua. Jadi, tanda titik dua ini digunakan untuk mengindikasi ya bahwa ada penjelasan daftar, kutipan, atau informasi tambahan yang akan diberikan. Nah, fungsi titik duanya ini, yang pertama, digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, saya akan membeli titik dua, jeruk, semangka, dan nanas. Kemudian fungsi yang kedua adalah digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu. Ibu di sini berposisi sebagai tokoh ya. Ibu, titik dua. Nak, jangan lupa botol minumnya dibawa ya. Ilham, titik dua. Oh, iya Bu, hampir aja tertinggal. Nah, selain itu juga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contohnya, di sini aku kasih contoh nama-nama anggota inti dalam sebuah organisasi. Ketuanya adalah Rizky. Jadi ketua titik dua Rizky, wakil ketua titik dua Nur Laila, bendahara titik dua Ahmad, dan sekretaris titik dua Lita Nur. Selain itu, titik dua ini digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contohnya, skala peta ini 1:10.000. Nah, selain itu, tanda titik dua ini tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap ya. Misalnya, saya membeli jeruk, semangka, dan nanas. Ingat, di sini karena kalimatnya lengkap, jadi dia tidak diberi tanda titik dua. Selain itu, misalnya dalam kalimat yang bentuknya perincian seperti ini. Nah, tahap seleksi beasiswa ini meliputi, ini tidak perlu diberi titik dua. Jadi langsung aja seperti ini. A, seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, seleksi substansi, dan wawancara diberi tanda titik. Nah, selain itu, tanda titik dua ini juga digunakan di antara jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan anak judul suatu karangan. Nah, contohnya nih, surat Al-Alaq, titik dua. Kemudian di sebelahnya ini adalah ayatnya ya, yaitu ayat 1-5. Kemudian kalau judul dan anak judul, kalau ini judulnya dari pemburu ke terapeutik, kemudian anak judul karangannya antologi cerpen Mastra. Nah, selanjutnya nih, pengertian tanda petik. Oke, teman-teman, jadi tanda petik ini ada dua ya. Kalau yang kita pelajari di awal ini, di slide ini adalah tanda petik dua. Jadi, tanda petik ini adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul karya, istilah ilmiah, atau khusus. Nah, fungsinya yang pertama, mengapit
petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diberi tanda kutip ya, atau tanda petik, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, tanda petik ini juga digunakan untuk mengapit judul ya, baik itu dia judul puisi, judul lagu, artikel, naskah, judul bab buku, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, Kongres Bahasa Indonesia 11 bertema Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu juga, tanda petik ini digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Nah, di sini aku beri contoh untuk kata yang punya arti khusus ya. Jadi misalnya, dalam budaya Jawa, konsep alon-alon asal kelakon, nah ini dia diberi tanda petik ya, menunjukkan pentingnya ketekunan. Nah, ini adalah contoh petik tunggal. Agak sedikit berbeda ya dengan petik dua tadi. Jadi, kalau tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit kutipan di dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda petik dua. Jadi, tanda petik tunggal ini ada di dalamnya petik dua. Contohnya, seperti di fungsi yang pertama ini, kakak berkata, koma, tadi ini diberi petik dua ya, ibu bilang, koma, terus diapit oleh petik tunggal. Jangan lupa menyapu rumah sebelum pergi, tapi kamu malah lupa lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian, selain itu, tanda petik tunggal ini juga digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau juga ungkapan. Contohnya, kata empati. Nah, empati ini maknanya adalah merasakan perasaan orang lain, atau juga bisa noken. Noken ini merupakan noken atau noken ya, merupakan tas khas Papua. Begitu pula dengan kata lockdown ya. Ini merupakan karantina wilayah. Oke, selain itu, setelah itu kita akan mempelajari tentang tanda pisah. Nah, tanda pisah ini memang dia agak mirip ya dengan tanda hubung. Perbedaannya, tanda pisah ini dia jauh lebih panjang ya ukurannya, sedangkan kalau tanda pisah itu dia lebih pendek. Nah, tanda pisah ini digunakan untuk membatasi, menyisipkan, atau menegaskan keterangan dalam kalimat. Fungsinya, yang pertama, tanda pisah ini dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari sebuah kalimat. Contohnya, mobil itu kemudian diberi tanda pisah ya, milik tetangga sebelah, tanda pisah, terparkir di depan rumahnya sejak kemarin. Kemudian fungsi yang lainnya adalah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia kemudian diberi tanda pisah, amanat Sumpah Pemuda, tanda pisah, harus digelorakan. Nah, selain itu, tanda pisah ini juga digunakan di antara dua bilangan, baik itu di antara tanggal yang berupa hari, bulan, maupun tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, dari tahun 2019 sampai dengan 2022, atau juga hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Nah, ini adalah penggunaan tanda pisah yang benar. Jadi dia bukan menggunakan tanda hubung ya, teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita untuk latihan soal-soal titik dua, petik, dan juga tanda pisah. Oke, di soal yang pertama, Adi mengatakan, aku akan tiba di Solo sekitar jam 10 pagi.
Pembenahan tanda baca agar sesuai EYD adalah jawabannya adalah A. Mengganti tanda titik dua dengan tanda koma sebelum kalimat langsung. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan sebuah kalimat ya yang terdapat kalimat langsung. Jadi ini bukan sebuah dialog yang berada di dalam naskah. Kalau dialog dalam naskah, dia langsung saja tidak perlu ada kata mengatakan ya, tapi dia langsung adi, titik dua, kemudian langsung kalimat dialognya. Sedangkan kalau kita menghilangkan tanda petik pada kalimat langsung, ini jelas salah ya, karena kalimat langsung itu menggunakan tanda petik ya. Kemudian menambahkan tanda koma setelah kata solo ini juga tidak perlu. Kemudian untuk menuliskan kata adi dengan huruf kecil ini sudah pasti salah ya, karena adi ini berada di awal kalimat dan juga adi ini merupakan nama orang, sehingga penulisan yang benar adi itu menggunakan huruf kapital. Kemudian kata aku ditulis dengan huruf kecil yang ada di kalimat langsung ini juga salah, karena kalimat langsung ini awalannya juga menggunakan huruf kapital, sehingga yang benar adalah jawabannya yang A. Nomor 2, penulisan tanda baca yang tidak benar adalah jawabannya, iya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Jadi di sini alasannya, kita memerlukan kertas lipat, gunting, dan lem kertas, itu memang sudah benar. Tetapi tanda titik dua ini sebaiknya dan lebih benar ya, itu tidak memerlukan tanda spasi. Jadi langsung saja kita memerlukan titik dua tanpa spasi, kemudian disebutkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau pilihan yang A, ini benar ya, karena kalimat ini merupakan kalimat yang setara, dan kalimat yang setara menggunakan tanda titik koma. Kemudian kalau pilihan yang C ini juga benar, karena menggunakan tanda hubung ya, setelah awalan di, kemudian diikuti dengan kata asing, itu penggunaannya benar. Setelah kata jadi, itu benar diberi koma. Selain itu juga, tanda koma ini juga digunakan untuk anak kalimat dan induk kalimat. Memisahkan ya, memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan EYD adalah, jawabannya adalah yang C. Jadi, nama penulis setelah Hamka, dia diberi tanda titik, kemudian tahun ditulisnya diberi tanda titik, tenggelamnya kapal Van der Wijk juga diberi titik, dan jangan lupa judul ini di italik, kemudian tempat terbitnya Jakarta diberi titik 2, lalu ditulis nama penerbitnya. Sehingga yang benar jawabannya adalah yang C. Soal yang nomor 4. Penulisan tanda baca yang benar adalah, jawabannya adalah yang E. Karena ini yang ditanya adalah penulisan tanda baca yang benar. Nah, di sini kereta itu berjalan dari Surabaya sampai dengan Banyuwangi. Nah, kita bisa tahu ini sampai dengan karena dia menggunakan tanda pisah ya, bukan tanda hubung. Nah, di sini juga ada menggunakan tanda pisah. Dan ini juga sudah jelas salah ya, karena tanda pisah itu menandakan dia sampai dengan atau sampai ke. Nah, kalau di konteks kalimat ini, jadinya nanti dia menjadi seperti ini artinya.
Lawannya di sampai dengan smash berkali-kali. Dan sedangkan yang benar adalah menggunakan tanda hubung, seperti yang sudah dibahas di soal sebelumnya. Selain itu, malam makin larut, pekerjaan belum selesai. Nah, ini kan kalimatnya setara. Jadi dia seharusnya menggunakan tanda titik koma. Kemudian, kalau pilihan yang B, ini salah ya, karena tanda koma ini seharusnya diletakkan di belakang kata tapi. Sama juga seperti pilihan yang D, tanda koma ini seharusnya diletakkan di depan kata jadi atau setelah kata jadi. Oke, soal yang berikutnya. 1. Masa VOC diketahui pada tahun 1602 sampai 1800 bukanlah masa penjajahan, melainkan kapitalisme karena yang berkuasa adalah modal VOC yang mengemban misi dagang. Namun, pada masa itu tak semua wilayah Indonesia diduduki Belanda. Jadi, tidak bisa dihitung secara keseluruhan karena Aceh baru dijajah Belanda pada tahun 1901. Nah, di sini soalnya menyuruh kita untuk menentukan tanda baca yang tidak tepat. Dan jawabannya adalah yang A ya, study mates. Nah, karena untuk memisahkan antara dua bilangan ya, menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Jadi di sini, ini sudah jelas salah ya, karena dia harusnya menggunakan tanda pisah. Sedangkan di sini, kata namun, betul. Setelah kata namun, boleh diberi koma. Begitu pula dengan kalimat ketiga, setelah jadi juga diberi koma. Soal yang selanjutnya, dia selalu mengingat nasihat ibunya. Belajarlah dengan tekun agar kau berhasil. Nah, penulisan yang sesuai dengan kaidah EYD adalah jawabannya adalah yang C. Karena sebelum tanda petik diberi tanda koma dan kalimat langsung diapit menggunakan tanda petik. Oke, jadi yang benar seperti ini. Mengingat nasihat ibunya, koma, belajarlah dengan tekun agar kau berhasil. Nah, kenapa sih yang A ini salah? Karena tanda titik dua ini digunakan untuk naskah dalam teks drama ya, sehingga dia salah. Dan dalam naskah drama pun dia menggunakan tanda petik. Kalau ini udah jelas salah. Kemudian yang B ini juga salah ya. Karena untuk mengapit untuk mengapit kalimat langsung itu menggunakan tanda petik dua, bukan tanda petik tunggal. Selain itu, ini kan untuk menunjukkan kalimat ya, kalimat nasihat ibunya. Maka dia jangan dibuat kalimat baru. Sehingga yang D ini juga salah. Kemudian kalau pilihan yang E ini juga sama ya, seperti ini penjelasannya. Kalimat langsung itu diapit oleh petik dua, bukan petik tunggal. Oke, soal yang selanjutnya nih. Di sini ada sebuah paragraf yang terbagi menjadi 3 kalimat. Jadi, kalimat pertama, usulan itu kemudian diperkuat dalam pertemuan di Bogor, di mana dibahas lebih lanjut soal tujuan konferensi dan negara-negara yang akan diundang. Hasilnya, pada 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika benar-benar terselenggara di Gedung Merdeka, Bandung, dan dibuka langsung oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri Indonesia saat itu, Ali Sastro Amijojo, memimpin jalannya konferensi yang menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional. Nah, di soal ini kita disuruh untuk mencari tanda baca yang tidak tepat dalam paragraf. Dan jawabannya adalah, iya betul, jawabannya itu adalah yang B ya, yang dimana kalimat kedua. Nah, Sadimits, apakah menemukan letak kesalahannya di mana?
Iya, betul banget. Kesalahannya itu ada di penulisan tanggal sampai dengannya ini ya. Jadi untuk menuliskan tanggal ya, di antara dua tanggal atau lebih ya, di antara lebih tanggalnya baik itu hari, bulan, tahun, dia itu bukan menggunakan tanda hubung, tapi dia menggunakan tanda pisah, sehingga ini sudah jelas salah. Nah, oke, kalau yang nomor satu ini benar karena ini kan usulan itu kemudian diperkuat dalam pertemuan di Bogor. Nah, ini anak kalimatnya, dan di sini tanda komanya digunakan untuk memisahkan antara anak dan induk kalimat. Di nomor dua ini, yang salah hanya di bagian tanda pisah saja. Sedangkan untuk ini misalnya, terselenggara di Gedung Merdeka, Bandung. Ini sudah benar ya penggunaan tanda komanya. Dibuka langsung oleh Presiden Soekarno. Begitu pula dengan kalimat yang ketiga itu sudah benar. Oke, soal nomor 8. Lisa, malam ini pekerjaan kita harus selesai. Nah, penulisan yang tepat untuk percakapan naskah drama adalah, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, dalam penulisan teks drama ya, diingat-ingat, setelah nama tokoh, di sini nama tokohnya adalah Lisa. Oke. Diberi tanda titik dua. Dan tanda titik diletakkan dalam tanda petik. Nah, di sini nih. Jadi, pilihan yang C dengan pilihan yang E ini sama ya. Tetapi yang paling benar itu adalah yang C, karena titiknya itu berada di dalam tanda petik. Itu yang benar. Nah, kalau pilihan yang A ini sudah sudah tentu salah ya. Karena kalau koma ini digunakan untuk dalam kalimat yang mau menyatakan kalimat langsung. Sedangkan di sini kan yang diminta adalah percakapan dalam naskah drama. Jadi poinnya itu adalah naskah drama. Kemudian ini juga salah ya, karena kan dalam percakapan naskah drama itu bukan menggunakan titik yang tunggal ya atau titik yang biasa, tetapi dia menggunakan titik dua. Begitu pula dengan ini, pilihan yang dia juga salah, karena tanda petik tunggal ini bukan digunakan untuk kalimat langsung, melainkan dia ini digunakan untuk mengapit kata dalam sebuah kutipan. Kutipan ganda atau kutipan yang dua itu, bukan kutipan tunggal. Oke, sekarang nomor 9. Di antara kalimat-kalimat berikut, penulisan tanda baca yang kurang tepat adalah, di sini ada 4 ya, ada 4 kalimat, dan jawabannya adalah yang D. Jadi di sini tanda baca yang kurang tepat itu hanya di kalimat kedua, karena tanda titik dua ini tidak perlu digunakan setelah kata ke. Sedangkan untuk kalimat-kalimat yang lainnya itu sudah benar ya, study mates. Soal yang terakhir, di antara kalimat-kalimat berikut, penulisan tanda yang kurang tepat adalah, di sini ada 4 kalimat, dan jawabannya adalah yang B. Jadi, kalimat pertama, kalimat langsung, ini diapit dengan tanda petik 2. Nah, sedangkan di nomor 1 ini diapit dengan tanda petik tunggal, di mana ini sudah pasti salah ya, study mates. Kemudian, untuk nomor 2 nih. Kalau nomor 2 ini betul karena ingat di penjelasan yang sudah kita simak di awal tadi, tanda petik tunggal ini digunakan di dalam petik 2. Jadi ini sudah benar. Nah, di kalimat 3 ini salah karena
tanda petik tunggal ini digunakan di dalam petik 2, sehingga yang benar itu dia menggunakan tanda petik 2 ya, study mates. Kemudian, kalimat keempat ini juga sudah benar, karena di dalam naskah drama setelah nama tokoh diberi tanda titik 2, kemudian kalimat dialognya diapit oleh tanda petik 2. Nah, oke study mates, ternyata kita udah selesai nih belajarnya. Jadi, apa sih yang harus kita pahami nih setelah kita sudah belajar mengenai tanda titik 2, tanda petik, dan juga tanda pisah? Yang pasti, study mates harus membaca kalimatnya secara utuh dan pahami strukturnya. Dengan kita membaca kalimatnya secara utuh dan memahami strukturnya, kita juga akan lebih mudah untuk menentukan manakah penulisan-penulisan tanda yang sudah tepat atau belum tepat. Selain itu, jangan lupa perhatikan fungsi tanda bacanya ya. Jadi bukan hanya posisinya saja. Selain itu juga, utamakan ketelitian dan logika kalimat. Nah, di dalam soal bahasa Indonesia ini, memang kita sangat-sangat membutuhkan ketelitian dan juga logika dalam kalimatnya. Oke, study mates, great job. Kalian sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depan kalian. Nah, kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depannya. Kalau belum bisa berdonasi, no worries, karena kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-teman kamu atau membagikan info Let's Study di sosial media kamu. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Let's Study Career. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus, study mates!